Gimana nggak sukses orang kayak gini? Berpikir benar, bertindak benar. Berpikir baik, bertindak baik. Kita dalam rumah tangga, yang sering bikin orang gagal itu kan apa? Gara-gara hawa nafsu kan. Yang sering orang menderita kan gara-gara hawa nafsu yang bikin kita menderita sebenarnya. Hawa nafsu, kita nggak bisa mengendalikan. Hawa nafsu itu senang sesaat, enak sesaat, meledak sesaat, tapi efeknya negatif. Puas sesaat, efeknya negatif. Banyak orang dalam rumah tangga, puas sesaat dia, ya, main-main di luar, dia apa perasa puas, dia nggak peduli sama istrinya, nggak peduli sama anaknya. Puas sesaat di luar dia, entah apa dia kerjakan, pulang-pulang ya akhirnya marah lah anak istrinya. Atau ketika marah meluap, berasa puas, tapi akhirnya menyinggung orang, menyakiti hati istri, menyakiti hati suami, dia dari pihak suami atau pihak istri, menyakiti anak, menyakiti orang lain. Karena berpikirnya suka salah, suka tergoda, gara-gara hawa nafsu. Orang takwa itu enggak. Hawa nafsu itu, orang takwa itu sangat terkendali. Itulah bedanya mengapa orang takwa itu selalu sukses. Banyak orang sering gagal gara-gara hawa nafsu. Nggak berpikir benar. Pikirnya sesaat. Enak sesaat, rugi panjang. Naik mobil, naik motor, ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Kan nampak hebat kan? Gagah nih gue nih. Mantap nih. Ya kan? Kayaknya keren gitu kan? Bak, tabrakan. Gitu loh. Mati. Ya kok langsung mati. Celaka pula. Rugi. Merokok nih. Gagah gue merokok. Gentleman gue merokok. Mantap. Jangan ada yang tersinggung yang merokok. Maaf ya. Ini contoh. Jangan ada yang tersinggung. Kalau tersinggung, ya nggak apa-apa. Bagus. Berarti masih punya iman. Tersinggung kalau disebut yang nggak baik-baik itu. Kan hawa nafsu ini kan. Kan hawa nafsu ini. Enak kan? Gagah. Apalagi masih anak-anak, masih muda di merokok. Kayaknya gagah. Keren banget. Kalau merokok tuh keren. Keren banget. Saya tidak. Kayak ikan megap gitu loh. Kayak keren gitu loh. Kok merokok keren sih? Kok keren tuh dengan merokok? Keren tuh berbuat yang baik tuh baru keren. Habis itu batuk-batuk, sakit paru-paru. Ya jadi gitu. Jadi itu hawa nafsu rata-rata. Ya, tergoda sama cewek, tergoda berbuat jahat, itu kan enak sementara enaknya. Begitu kita lakukan, tangkap sama polisi, ketahuan sama orang, akhirnya rugi selama-lamanya. Memang sekali dua kali lewat gitu loh, lulus, untung. Berikutnya nggak mungkin kita lewat terus, pasti akan ketahuan. Begitu ketahuan, rugi kita selama-lamanya. Masuk penjara, digebukin orang, bonyok. Itulah. Orang takwa itu tidak. Berpikir benar dan bertindak benar. Kalau udah berpikir benar, bertindak benar, maka hasilnya pun hasilnya pasti benar, pasti bagus. Itu maka Allah tuh memberi jaminan itu bukan sembarang barang jamin, logikanya nyampe. Oh ya pantas. Pantas orang takwa itu sukses, pantas orang takwa itu bahagia, pantas orang takwa itu selamat karena dia berpikir benar, bertindak benar, maka hasilnya pun pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, diberi kekuatan sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Kita masih berada di Masjid Pesantren Hilal Bogor ini, Masjid Darul Khosiin, dalam rangka beriktikaf. Kita sudah memasuki hari ke-5 sekarang. Ya, alhamdulillah sudah menuju 5 hari kita di sini.
Kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa mengikuti semua program-program, kegiatan-kegiatan dengan baik. Kegiatan sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat tahajud, zikir, baca Quran. Ya, semua kegiatan alhamdulillah kita bisa kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan ini Allah terus berikan kekuatan sampai akhir Ramadan nanti, amin. Kita bertemu kembali pada hari ini. Kita sudah bahas cukup banyak kemarin tentang berbagai macam hal. Ya, yang fokus kita kemarin sudah membahas tentang takwa. Karena memang tujuan Ramadan, ya, dan juga tujuan i'tikaf itu sangat spesifik sekali, jelas, yaitu untuk meraih takwa. Kemarin kita sudah bahas apa itu takwa, ya, apa keutamaan takwa, apa keuntungan jadi orang takwa, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa orang takwa itu adalah orang yang dijamin oleh Allah 100%. 100% jaminannya. Ya, bahagia, selamat, sukses, menang, berkah, beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena di dunia beruntung. Mau meninggal husnul khatimah. Dikubur selamat, bisa menjawab semua pertanyaan. Ketika dibangkitkan juga diberi kemudahan, dijauhkan dari huru-hara kiamat. Ya, ketika menjalani hisab juga dengan baik. Bahkan terakhir melewati jembatan Sirat pun dengan baik, bisa melewati dengan baik. Kita sudah bahas kemarin dalam surat 19, surat Maryam ayat 72 itu, 172 itu jelas bahwa orang takwa yang selamat langsung bisa masuk ke dalam surga. Dan di surga masuk tanpa harus melewati terminal neraka. Itulah betapa beruntungnya, betapa indahnya jadi orang takwa. Jadi makanya Allah sangat berkepentingan agar kita sampai pada level itu. Tapi tentu saja untuk mencapai itu ya ada berbagai macam tantangannya, itu ujiannya, itu perjuangan kita. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk bahasan kita pada ciri-cirinya lebih detail. Nah, dari ciri-ciri itu nanti kita bisa ngukur kita ini udah sampai situ belum? Ya, jadi dari ciri-ciri itu, karakteristik itu, kita akan bisa mengukur diri kita. Ya, kita udah sampai di situ belum? Kalau kita sudah memiliki ciri-ciri itu, ya insya Allah kita akan sampai di situ. Ya, dengan adanya karakteristik ini, ciri-ciri ini, oh ciri pertama, ciri kedua, oh kita akan berusaha mendekati ciri-ciri itu. Alhamdulillah kita bersyukur kita sudah menjadi orang beriman, tapi belum cukup hanya beriman saja. Harus kita naikkan level menjadi orang takwa. Biar jaminannya, keuntungannya 100%. Ya, kalau beriman saja jaminannya nggak full. Ya, tergantung derajat kekuatan imannya. Imannya 10%, jaminannya 10%. Imannya 20, jamin 20. Imannya 50, jamin 50. Seterusnya. Kalau orang takwa itu jaminannya 100%. Kenapa? Karena orang takwa itu imannya sudah lengkap. Imannya sudah benar. Sudah mantap. Nggak akan goyang-goyang lagi. Itu yang Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah kemarin 177. Ya, itulah mengapa takwa itu ya menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita untuk sampai pada level itu, biar selamat semuanya. Siapa yang tidak ingin bahagia, siapa yang tidak ingin sukses, siapa yang tidak ingin beruntung, siapa yang tidak ingin menang selalu dalam kehidupannya, maka selalu dirahmati. Orang takwa itu dekat dengan rahmat Allah, selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun, kata Allah. Bertakwalah kamu, pasti kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ciri-ciri ini kita nanti dari ciri-ciri baru nanti kita bahas bagaimana biar sampai ke situ. Dengan Ramadan ini bagaimana dengan ciri-ciri itu kita berusaha untuk sampai kepada itu. Kalau bisa kita dapat semua ciri-cirinya. Ya. Nah, sekarang kita ciri-ciri itu ada dua. Yang pertama itu namanya ciri-ciri hatinya, dalamnya. Nggak nampak, ini nggak kelihatan nih karena di dalam. Namanya istilahnya takwa hati. Ya. Nggak kelihatan itu. Jadi yang kita bahas kemarin itu dalam tentang target itu, target kualitatif. Nah, itu yang kemarin kita bahas tentang target amal itu. Dalamnya, isinya, powernya. Ya.
Nggak kelihatan. Orang takwa tuh kalau secara sepintas fisiknya nggak terlalu kelihatan banget. Nanti bisa juga kita kelihatan dari amalnya. Ya. Nah, yang kedua adalah ciri yang nampak. Namanya takwa amal. Jadi secara amal kelihatan orang takwa itu. Bisa kita lihat secara amalnya orang takwa itu. Ya, dia punya kekhasan orang takwa itu. Amalnya beda dengan amal-amal orang biasa. Beda dengan amal-amal orang biasa. Dia amalnya lebih. Ya. Jadi begitu. Nah, dari dua ciri ini kita berusaha mendekatkan diri kita kepada dua ciri itu. Berusaha meraih dua ciri itu. Nanti bagaimana teknik meraihnya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kita itikaf ini sengaja memang belajar tentang itu semua. Bagaimana memaksimalkan itikaf, bagaimana supaya itikaf ini menghasilkan sesuatu yang the best. Ya, salah satunya itu adalah tentang bagaimana kita membahas tentang takwa. Karena tujuan daripada itikaf itu adalah menghasilkan takwa. Jadi gitu. Ada ciri dari dalam, ciri hati namanya, takwa hati. Apa ciri takwa hati itu? Nah, ciri takwa hati itu adalah berkaitan dengan, ini kaitan keimanan. Kalau orang beriman, dia baru percaya kepada Allah. Orang takwa itu dia sudah yakin. Nah, itu bedanya. Imannya udah benar. Nggak ragu-ragu lagi, 100%. Kalau orang beriman itu masih bisa ragu-ragu dia. Percaya betul sama Allah, tapi nggak full kepercayaannya. Ada keraguan, apa iya ya? Kadang-kadang percaya, kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak gitu. Kalau orang takwa itu enggak, full keyakinan sama Allah. Enggak ada goyang. Makanya apapun kondisinya, orang takwa itu stabil imannya, karena dia udah yakin. Yakin itu sudah mantap. Gimana cara kita membedakan antara orang percaya sama orang yakin? Oh enggak Ustaz, saya yakin kok. Yakin kok sama Allah? Enggak, mungkin baru percaya, baru beriman kamu. Enggak, udah yakin. Enggak, baru percaya. Belum, karena yakin itu beda ada. Contoh sederhana, kita bilang kita percaya Allah Maha Pemberi rezeki. Betul enggak? Percaya enggak Allah Maha Pemberi rezeki? Percaya enggak? Percaya enggak? Yakin enggak? Jangan cepat kali bilang yakin. Percaya iya, yakin belum tentu. Apa bedanya? Orang yang yakin sama rezeki itu dia nggak takut rezeki. Sedekah dia santai terus sedekah aja dia terus. Karena dia yakin kalau dia bersedekah akan terus dapat rezeki. Dalam bekerja dia nggak bergantung sama pekerjaannya, nggak bergantung sama bisnisnya. Dia bergantung sama Allah. Tetap ini nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau orang percaya itu ya bisa ragu-ragu. Nanti kalau aku sedekah gimana? Kalau aku perlu gimana? Kalau tiba-tiba Tuhan nggak nolong aku gimana? Nah, gitu. Padahal janji Allah, kalau kau sedekah, pasti ku tolong. Siapa yang bersedekah, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya, karena dia sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kalau dia berinfak, kalau kita berinfak, dia akan ganti langsung. Kenapa? Wa huwa khairur raziqin, karena dia sebaik. Jadi kalau orang ragu-ragu itu beriman betul, tapi masih ada ragu. Ada orang minta-minta, ada orang perlu. Aduh, buatku nanti kalau aku perlu, nanti kalau anakku perlu gimana? Kalau gini gimana? Bantu aku nanti gimana? Nah, tapi kalau orang yang yakin, langsung dia. Yakin dia, ketika aku perlu, pasti Allah bantu. Pasti Allah ganti. Pasti Allah akan tolong ketika aku perlu. Gak usah khawatir deh, nggak takut dia habis hartanya untuk bersedekah. Karena pasti Allah ganti. Nah, itu bedanya antara yakin sama percaya. Kalau kalian mesti ada duit, pas-pasan orang minta tolong dibantu nggak? Mikir kan? Nah, itu bedanya percaya sama yakin. Orang yakin tuh langsung. Kalau percaya masih ada. Percaya Allah Maha melihat, percaya yakin belum tentu. Buktinya masih mau nipu, masih mau bohong. Nah, jadi gitu. Ya kan? Masih itu bedanya. Nah, yang paling jelas nanti contoh beda antara percaya sama yakin, orang beriman sama orang takwa itu contohnya begini sederhana ini. Ya, ini contoh sering saya mengambil contoh ini. Paling enak kita ngambil perumpamaan. Ada seorang guru. Ya, guru ini ahli dalam menembak, ahli dalam memanah. Dia tunjukkan sama murid-muridnya, setiap dia manah, kena tepat sasaran. Jarak 50 meter kena, dia tembak. Dia nampakkan sama murid-muridnya, kalian lihat tuh.
50 meter, tembak satu tangan, tek, kena sasaran. Selalu apa? Gurunya bertanya kepada murid-muridnya, percaya nggak kalian saya jago nembak? Apa jawaban murid-muridnya? Orang ditengok, kayak gitu, percaya nggak? Percaya. Terus kata gurunya, yakin nggak kalian saya jago nembak? Oh yakin Pak Guru, yakin, suhu. Wah ini kira gitu, yakin benar. Oke, kalau kalian yakin aku jago nembak, nah sekarang jarak 50 meter, di kepala kalian taruh apel, saya tembak apelnya. Siapa yang maju ke depan? Mikir semuanya. Ah, kepala saya, apel. Pikir. Tak ada yang berani. Loh, katanya yakin. Pernah gak kalian lihat saya meleset nembak? Nggak pernah, Pak Guru. Selalu tepat. Loh, kenapa nggak? Ntar kok tiba-tiba saya meleset, kena mati lah saya. Itu bedanya orang yakin sama orang. Kalau yakin, dia langsung gerak. Saya Pak Guru, karena saya selalu melihat Pak Guru tidak pernah meleset. Nggak akan mungkin meleset. Saya tahu. Nah, itu orang. Tapi nggak ada yang berani satupun. Iya, selama ini nembak nggak pernah meleset. Pas di kepala saya meleset, kan sering gitu kan? Pas di kepala saya meleset, mati saya. Nah kita juga gitu. Tak yakin Allah maha beri rezeki gitu kan? Pas tiba, ya nanti pas lagi aku perlu, tiba-tiba susah, Allah nggak ngasih. Nah tuh. Padahal selama ini Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Nah, itu namanya. Masih ada keraguan, itu bedanya yakin sama. Ya kalau gitu, kita yakin atau percaya nih? Percaya atau yakin? Percaya, itulah bedanya. Orang yakin tuh nggak bulat, full, dan ada keraguan. Makanya orang takwa itu dalam infak, nanti itu ciri-ciri amal. Ciri-ciri amal orang bertakwa dalam berinfak tuh yunfikuna fis sarra wa dharra. Berinfak dengan dalam keadaan lapang sempit. Lapang dia berinfak, sempit dia berinfak. Kalau orang kebiasaan, mungkin kita orang beriman, ya mungkin lapang kita berinfak. Begitu sempit kita mikir, kok saya butuh kok. Bukan hanya itu maksudnya juga lapang ataupun sempit itu artinya dalam keadaan senang dia berinfak, dalam keadaan gak senang pun dia berinfak. Suka sama orangnya atau tidak suka dia sama orangnya, ketika perlu ya dia bantu. Kalau kita enggak, kalau suka orangnya kita bantu. Kalau tak suka, sorry lah gitu loh. Orang baik sama kita bantu. Orang yang enggak baik sama kita juga maksudnya alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Sifat orang takwa. Surat 3 Ali Imran ayat 134. Jadi gitu. Jadi secara keimanan ini beda itu ya. Ini baru beriman, percaya, ini sudah yakin. Itu bedanya. Kepada Allah, kepada hari kiamat, pada hari akhirat. Maka sifat orang takwa dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 4 apa cirinya? Ya. Cirinya wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap akhirat sudah yakin dia. Makanya beramalnya the best. Nah, nanti itu bedanya itu. Karena dia sudah yakin sama hari akhirat. Kita percaya nggak sama hari kiamat? Ya. Percaya hari akhirat? Ya. Percaya hari pembalasan? Ya. Percaya setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Ya. Percaya keburukan akan dibalas dengan keburukan? Ya. Tapi yakin nggak? Yakin nggak? Belum tentu. Buktinya setiap kebaikan agak ragu kita. Kadang-kadang masih juga kita berbuat jahat. Makanya orang beriman itu ada tingkatannya. Ada orang beriman yang zalimul li nafsih. Ada orang beriman yang muqtasid. Ada orang beriman yang sabiqun bil khairat. Biiznillah. Surat berapa itu? Surat berapa itu? Surat Fatir. Surat 35 ayat 34. Ya. Jadi orang beriman itu adalah nah yang sabiqun bil khairat. Inilah yang orang-orang yang sudah masuk kepada derajat takwa. Jadi ada yang orang beriman yang zalimul li nafsi. Beriman tapi banyak zalimnya. Zalim itu apa? Banyak dosanya daripada pahalanya. Dosanya banyak, kebaikannya ya pas-pasan. Salat masih belan bentong, kadang iya, kadang enggak. Tapi beriman kepada Allah, iya dia. Ya kenapa bisa gitu? Karena pada hari akhirat masih belum yakin.
Ada yang orang beriman yang muktasid. Muktasid ini yang 50-50. Pertengahan. Ya, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Saum terus, maksiat jalan. Sedekah terus, maksiat jalan juga. Nah, gitu. STMJ namanya. Jadi begitu. Nah, yang sabiqun bil khairat, ini kenapa yakin ya? Nah, orang di situ makanya orang takwa itu bersih perbedaan dengan orang beriman biasa. Orang beriman biasa itu sama akhirat percaya tapi belum tuh yakin. Orang yakin. Makanya orang takwa itu begitu dia bikin dosa karena yakin akan pembalasan Allah, yakin dia akan dihisab, cepat dia tobatnya. Makanya surat 3 lanjutan tadi 135-nya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika mereka bikin dosa, menzalimi diri sendiri, langsung cepat ingat Allah, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Cepat dia mohon ampun. Cepat tobat. Habis itu apa? Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dia enggak ngulang-ngulang lagi. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu, sadar. Nah, jadi balik kepada tadi. Jadi perbedaannya itu namanya takwa apa? Takwa apa tadi? Takwa hati. Yakin. Satu, takwa hati. Takwa hati yang kedua, bukannya yakin, dia juga dekat sama Allah. Sudah dekat dengan Allah. Qaribun. Sudah dekat Allah itu. Sudah terasa dekatnya. Bukan hanya dia yakin Allah itu dekat. Kalau orang percaya Allah dekat. Tapi belum tentu yakin. Ini nggak sudah terasa. Terasa Allah itu dekat. Terasa Allah itu membuat dia menjadi hati-hati dalam bertindak. Karena terasa Allah dekat. Kalau orang beriman saja percaya Allah dekat, tapi belum tentu terasa. Itu bedanya. Orang yang takwa bukan hanya yakin sama Allah, tapi sudah terasa dekat sama Allah. Itu bikin orang takwa itu menjadi hati-hati selalu bertindak. Yakin, dekat. Itu hati itu. 3. Apalagi takut banget sama Allah. Kalau orang beriman, takut juga, tapi nggak takut banget. Ya, takut kadang-kadang, tergantung kondisi. Saya bilang kemarin, ya takutnya kadang-kadang. Kok lagi mood, ya takut. Tapi kok lagi nafsunya tinggi, bergabung sama orang-orang salah, ya, bergabung sama dunia yang hirup pikuk, ya bisa saja hilang itu. Ya. Hilang imannya, bisa begitu. Jadi takutnya Masya Allah. Makanya saya bilang tadi, karena dia takut banget sama Allah, dekat, takut, jadi begitu dia bikin dosa, cepat dia tobatnya. Kenapa? Karena saking takutnya. Makanya pertanyaan kemarin, bisa nggak orang bertakwa bikin dosa? Jawabannya bisa nggak? Bisa nggak orang takwa bisa? Bisa. Namanya juga manusia. Ustadz juga manusia. Apalagi ustadz. Ya, manusia juga. Ustaz nggak boleh bikin dosa. Tapi bedanya orang takwa dengan orang beriman biasa. Orang beriman biasa ketika dia bikin dosa, dia bisa lama-lama dalam dosa. Bisa lama-lama dalam dosa. Lama tobatnya. Tapi kalau orang takwa, karena dia sangat takut sama Allah, bisa saja tergelincir. Namanya juga manusia. Tergelincir. Tiba-tiba dia khilaf. Ya. Tapi begitu dia bikin cepat ya, karena saking takutnya sama Allah, takut siksa, takut akhirat, takut dihisab. Nah, itulah perbedaan antara orang takwa dengan orang yang beriman. Dilihat dari sisi hatinya. Apalagi dari sisi takwa hati ini. Ya, ini dalam nih nggak kelihatan semua nih. Orang takwa itu ikhlas. Dalam beramal itu ikhlas, dalamnya ikhlas terus, ikhlas. Orang beriman bisa ikhlas kadang-kadang. Ikhlas, tidak ria, tidak ujub. Itu dalam tuh. Makanya orang takwa itu karena ikhlasnya bagus, setiap amal-amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking ikhlasnya. Coba lihat dalam surat ke-5 Al-Maidah ayat 27 kemarin yang kita sudah bahas. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa.
Itu kan peristiwa cerita tentang apa nih? Ayat ini. Ini kan peristiwa tentang dua anak Nabi Adam. Satu Kabil, satu Habil. Habil, Kabil. Sama-sama berkorban. Disuruh Allah berkorban mereka. Yang Kabil berkorban hasil pertaniannya. Yang Habil berkorban dia peternakan dari dombanya. Yang Kabil ya tadi kurang ikhlas. Yang dia kasih adalah apa? Yang BS-BS, yang udah jelek-jelek tanamannya. Yang dia udah nggak mau, itu yang dia korbankan. Kalau yang Habil, karena dia orang takwa, ya ikhlas, dia cari, dia apa namanya, dia ambil domba yang paling bagus, yang paling itu yang dia korbankan. Makanya diterima Habil. Marah si Kabil, akhirnya dibunuhnya si Habil. Itu diceritakan dalam surat Al-Maidah itu. Dari 27 sampai 31 cerita itu. Nah, balik kita kemarin yang tadi. Jadi orang takwa itu ikhlas, makanya amal diterima. Apalagi dalamannya orang takwa itu. Orang takwa itu sabar. Dalam juga kekuatan sabar. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang takwa, kita lihat, oh cirinya yakin, dekat. Nah, kita harus itu. Apalagi tadi, takut sama Allah, ikhlas dalam amal. Lagi, sabar ketika timpa musibah. Ada takwa. Nah, jadi ini yang mesti kita, dari ciri-ciri ini kita berusaha ke situ. Kalau menjadi orang takwa, lihat ciri-ciri itu. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Ini namanya takwa apa? Takwa apa namanya? Takwa hati. Nggak kelihatan, tapi begitu ada ujian, begitu ada masalah, kelihatan dia. Orang sabar itu kan nggak kelihatan fisiknya. Nah, ini mana sabar nggak kelihatan kan? Namanya sabar, iya mungkin. Tapi begitu diuji, baru kelihatan kekuatannya. Baik ujian enak maupun ujian tak enak. Jadi gitu. Itu yang pertama tentang ciri-ciri takwa. Namanya takwa hati. Nah, yang kedua, sekarang takwa yang nampak, takwa amal namanya. Yang nampak, takwa amal. Nah, mungkin ini yang paling mudah kita contoh. Ya, takwa amal yang paling mudah kita contoh. Paling mudah kita contohnya, takwa amal nih. Dari sini dulu, masuk dari ciri-ciri fisiknya dulu, ciri-ciri amalnya itu kita pelan-pelan masuk kepada ciri-ciri hatinya. Kalau ciri-ciri hati itu agak lama dia, butuh proses yang panjang. Di Ramadan, insya Allah bisa kita dapat semua itu, baik yang hati maupun yang amal. Tapi untuk pemula-pemula, awal-awal kita mulai dari yang amal dulu, nanti pelan-pelan masuk kepada ini. Saya bilang kemarin target apa? Target kuantitatif itu yang fisik, yang amal. Masuk itu kita pelan-pelan ke target kualitatif, yang isinya, yang hatinya. Oh, tadi satu lagi lupa. Ciri orang apa? Dari si pikiran. Orang takwa itu, kita lupa. Sedikit lagi. Orang takwa itu selalu berpikir benar. Orang takwa itu selalu berpikir benar. Berpikir benar, akhirnya bertindak benar. Jadi berpikir benar, bertindak benar. Namanya siddiq. Atau sodik. Atau siddiqun. Itu yang Allah gambarkan dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang siddiqun. Ya, jaa'a bis-sidqi, dia selalu bertindak benar. Wa saddaqa bihi, selalu membenarkan. Nah, itu cara berpikirnya. Bertindak benar, cara berpikir benar. Ini maksudnya ada. Maksudnya ini ya. Orang takwa itu orang yang selalu berpikir benar dan bertindak benar. Pantas orang takwa ini pasti sukses, pasti bahagia, pasti selamat. Karena selalu berpikir benar. Karena dia selalu berpikir benar, ketika digoda oleh setan pikirannya, cepat dia tanggap. Oh, ini setan, cepat dia. Nah, itu juga salah satu kehebatan orang takwa itu. Begitu setan masuk membuat yuwaswisu fi sudur, dia cepat terasa. Oh, ini setan nih. Maka dalam surat 7, ayat 201 dijelaskan. Orang bertakwa itu punya sifat begitu. Kalau diganggu oleh setan pikirannya, cepat dia sadar, oh ini setan, dan cepat dia
menghilangkan gangguan-gangguan itu. Itu orang hebatnya orang takwa. Makanya orang takwa pasti sukses. Kenapa? Karena dia berpikir benar, bertindak benar. Setan menggoda, cepat dia sadar. Kalaupun tiba-tiba tergoda, berbuat salah, cepat juga dia bertaubat. Gimana nggak sukses orang kayak gini? Berpikir benar, bertindak benar. Berpikir baik, bertindak baik. Kita dalam rumah tangga, yang sering bikin orang gagal itu kan apa? Gara-gara hawa nafsu kan. Yang sering orang menderita kan gara-gara hawa nafsu yang bikin kita menderita sebenarnya. Hawa nafsu, kita nggak bisa mengendalikan. Hawa nafsu itu senang sesaat, enak sesaat, meledak sesaat, tapi efeknya negatif. Puas sesaat, efeknya negatif. Banyak orang dalam rumah tangga, puas sesaat dia, ya, main-main di luar, dia apa perasa puas, dia nggak peduli sama istrinya, nggak peduli sama anaknya. Puas saat di luar dia, entah apa dia kerjakan, pulang-pulang ya akhirnya marah lah anak istrinya. Atau ketika marah meluap, berasa puas, tapi akhirnya menyinggung orang, menyakiti hati istri, menyakiti hati suami, dia dari pihak suami atau pihak istri, menyakiti anak, menyakiti orang lain. Karena berpikirnya suka salah, suka tergoda, gara-gara hawa nafsu. Orang takwa itu enggak. Hawa nafsu itu, orang takwa itu sangat terkendali. Itulah bedanya mengapa orang takwa itu selalu sukses. Banyak orang sering gagal gara-gara hawa nafsu. Nggak berpikir benar. Pikirnya sesaat. Enak sesaat, rugi panjang. Naik mobil, naik motor, ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Kan nampak hebat kan? Gagah nih gue nih. Mantap nih. Ya kan? Kayaknya keren gitu kan? Bak, tabrakan. Gitu loh. Mati. Ya kok langsung mati. Celaka pula. Rugi. Merokok nih. Gagah gue merokok. Gentleman gue merokok. Mantap. Jangan ada yang tersinggung yang merokok. Maaf ya. Ini contoh. Jangan ada yang tersinggung. Kalau tersinggung, ya nggak apa-apa. Bagus. Berarti masih punya iman. Tersinggung kalau disebut yang nggak baik-baik itu. Kan hawa nafsu ini kan. Kan hawa nafsu ini. Enak kan? Gagah. Apalagi masih anak-anak, masih muda di merokok. Kayaknya gagah. Keren banget. Kalau merokok itu keren. Keren banget. Saya tidak. Kayak ikan megap gitu loh. Kayak keren gitu loh. Kok merokok keren sih? Kok keren tuh dengan merokok? Keren tuh berbuat yang baik tuh baru keren. Habis itu batuk-batuk, sakit paru-paru. Ya jadi gitu. Jadi itu hawa nafsu rata-rata. Ya, tergoda sama cewek, tergoda berbuat jahat, itu kan enak sementara enaknya. Begitu kita lakukan, tangkap sama polisi, ketahuan sama orang, akhirnya rugi selama-lamanya. Memang sekali dua kali lewat gitu loh, lulus, untung. Berikutnya nggak mungkin kita lewat terus, pasti akan ketahuan. Begitu ketahuan, rugi kita selama-lamanya. Masuk penjara, digebukin orang, bonyok. Orang takwa itu tidak. Berpikir benar dan bertindak benar. Kalau udah berpikir benar, bertindak benar, maka hasilnya pun hasilnya pasti benar, pasti bagus. Itu maka Allah tuh memberi jaminan itu bukan sembarang-barang jamin. Logikanya nyampe. Oh ya pantas. Pantas orang takwa itu sukses, pantas orang itu bahagia, pantas orang takwa itu selamat karena dia berpikir benar, bertindak benar, maka hasilnya pun pasti benar. Milih jodoh nggak lihat cantiknya dia. Cantik itu nomor ya sekian lah. Dapat alhamdulillah. Tapi bagus juga lah. Jangan juga jelek-jelek amat lah. Cantik kan bagus. Tapi kan bukan nomor sekian. Nomor satu itu agamanya. Bertindak benar. Berpikir benar. Itu ya tadi tambahan. Dalamnya orang takwa tuh gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang takwa, maka mulai sekarang latihan berpikir benar, latihan bertindak benar. Insya Allah hasil pasti akan baik. Istilahnya apa? Hasil itu tidak akan pernah membohongi apa namanya? Membohongi prosesnya, usahanya. Tapi sebelum usaha itu dimulai dari cara berpikirnya. Tidak mungkin kita bisa berusaha benar, berusaha baik dengan pemikiran yang salah. Pikiran dulu benar.
baru nanti hati benar, pikiran benar, tindakan benar, hasilnya akan benar. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri yang tadi. Takwa amal yang nampak. Nah, kita mulai masuk di sini. Minimal ini kita dulu. Satu, dari si amal. Orang takwa itu dalam beramal, dalamnya udah jelas ikhlas tadi ya. Dalam beramal, orang bertakwa itu selalu the best. Yang terbaik. Orang takwa itu selalu the best. Gak mau dia ibadah itu tanggung-tanggung. Apa aja amal solehnya, dia lakukan the best. Salatnya the best. Puasa the best. Baca Quran the best. Sedekah the best. Berbuat baik kepada manusia the best. Itulah ciri orang takwa. Istilahnya nanti ihsan dalam perbuatan. Ihsan dalam perbuatan. Ya, the best itu dalam bahasa Inggrisnya ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Itu orang yang amalnya, kalau hasan itu baik. Tapi kalau ahsan, ihsan itu sudah lebih kebaikannya. Itulah orang. Maka dalam sirat ketiga ayat 130 mulai dari orang takwa itu kan 133, 134, 135. Efeknya 136. 134 kan salah satu juga ciri orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang, wad dharra wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan marah, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Apa habis itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai banyak kebaikan, lebih kebaikan, the best dalam kebaikan. Ihsan. Ya. Nah, jadi kita masuk di situ. Jadi the best. Mulai sekarang, makanya di itikaf ini kita usahakan semua amal-amal itu the best gitu loh. Supaya kita sampai pada derajat takwa itu nanti. Salatnya the best. Bagaimana salat yang the best? Sedekah yang the best, baca Quran yang the best. Gimana? Berbuat baik kepada manusia the best. Ya, nanti keluar dari sini, efeknya apa? Kita akan berbuat baik the best kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita. Wabil walidaini ihsanan, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, wajalil qurba, wal jaril junubi, wassahibil jambi, wabnis sabil, wama malakas aimanukum. Berbuat baik kepada itu the best semua tuh. Ihsan, ihsan, ihsan. Itu bedanya antara hasan dan ihsan. Hasan itu baik. Kalau ihsan itu lebih kebaikannya. The best. Tahu the best kan? Bukan biasa-biasa kebaikan, lebih kebiasaan itu. Kebaikan itu lebih. Jadi mulai sekarang, lakukan itu. Jadi kalau sholatnya pas-pasan, ngaji tanggung, sedekah yang receh, padahal masih banyak yang besar-besar duitnya. Apalagi, kebaikannya tanggung, padahal bisa lebih banyak berbuat kebaikan. Itu belum sampai derajat takwa. Jadi takwa itu, dia amalnya the best. Ya, nah kita lihat. Apalagi ciri-ciri takwa itu yang berikutnya, yang nampak-nampak. Ya, saya bilang tadi, kepada manusia dia selalu berbuat baik. Dekat dengan manusia orang takwa itu. Dicintai oleh manusia orang takwa itu. Itu buah dari takwa dalam, keluarnya gitu. Hablum minallahnya bagus, dengan amal-amal yang the best, hablum minan nasnya pun bagus. Itu orang takwa. Makanya ciri utama orang takwa itu apa? Bisa menahan marah. Yang tadi itu, rajin bersedekah, ini kan tentang manusia. Sedekah sama siapa? Kita bersedekah sama siapa? Karena manusia. Lapang maupun sempit. Wal kaziminul ghaidha, mampu menahan marah. Menahan marah sama siapa? Ya manusia juga kan. Ya sekali-sekali sama ucing marah ya, binatang. Jadi banyak kan marah kan manusia. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia juga yang kita maafkan.
Jadi orang takwa itu disenangi oleh manusia, dicintai oleh manusia. Karena banyak kebaikan yang manusia. Pantas saja orang takwa itu apa? Bahagia. Pantas saja orang takwa itu mulia. Kenapa? Tadi sama Allah dekat, sama manusia dekat. Pantas dia mulia. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15 kan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi balik sama tadi. Itu ciri-ciri orang takwa. Apalagi? Tadi, ciri berikutnya lagi yang amal tuh kalau dia salah, kalau dia bikin dosa, termasuk dia kepada manusia, cepat dia perbaiki, cepat dia minta maaf, cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, inilah ciri-ciri utama orang-orang yang bertakwa. Dari situ nanti kita akan masuk bagaimana cara biar kita bisa dapat sampai pada tingkat itu. Bagaimana bisa kita sampai pada tingkat itu? Insyaallah. Di bulan Ramadan ini semua hanya bisa kita lakukan apa? Di bulan Ramadan. Di luar Ramadan sulit. Berbuat baik kan beramal the best. Coba, terasa nggak perbedaannya beramal di dalam Ramadan, di luar Ramadan? Mana kira-kira yang lebih the best? Terasa bagi kita. Semangatnya. Ramadan. Di luar Ramadan kan karena di samping juga pahalanya juga ya 10 kali lipat, ya semangatnya. Di Ramadan ini rata-rata semua orang semangat ibadahnya tinggi. Cuman kadang-kadang yang sayangnya cuma di awal doang. Itu dia, makanya nggak dapat takwa. Kalau mau dapat, nanti makanya syarat untuk dapat takwa itu salah satu ya. Amal kita dari awal sampai akhir harus naik terus. Itu secara amal. Terutama 10 hari terakhir harus full. Itu grafiknya. Grafiknya kalau kita gambarkan tuh harus naik. Ya, naik. Hari pertama segini, hari kedua segini, terus naik, set gitu. Sampai hari terakhir itu sampai puncaknya harus naik banget. Ini ciri amal orang kalau mau dapat tawakal. Tapi kalau hari pertama naik, dua gak naik, baru seminggu sudah turun, gak dapat. Gak dapat. Nah, makanya banyak kan kaum muslimin sekarang yang sedang berpuasa, walaupun dia beriman, semangatnya hanya minggu-minggu pertama, minggu kedua sudah mulai turun, minggu ketiga sudah mulai lemas, minggu keempat nyungsep. Habis Ramadan, back to basic. Kalau kita gambar. Kita lihat gambar di sini, coba ya, kita lihat gambar di sini, di papan tulis ini, coba kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ini grafik begini. Ya, ini grafiknya begini. Awal Ramadan 1, minggu pertama, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, ini grafiknya kalau mau jadi orang takwa itu, yang the best itu, takwa itu harus begini grafiknya. Grafik amalnya harus kayak gini. Sampai hari 30 nih. Ini hari 30 nih. Sampai begini. Ya, ini 10 hari terakhir nih. Ini hari 20, 10 hari terakhir. Oke lah, boleh di sini naik turun. Ini naik turun boleh lah. Oke, gak ada masalah. Tapi di sini harus naik full. Harus begitu. Naiknya full. Nggak apa-apa di sini naik turun ya. Mungkin masih ini. Tapi begitu. Makanya saya bilang dari awal-awal kemarin. Untuk yang paling bisa efektif mendapatkan takwa itu adalah 10 terakhir. Nanti harus naik. Kalau di sini, dari sini sudah turun begini. Itu takwa. Wassalam. Nggak dapat. Nggak dapat takwa. Itu nanti cara untuk mendapatkan takwa itu. Makanya mengapa Nabi menyuruh kita untuk 10 hari terakhir itu apa? 10 terakhir itu apa? I'tikaf supaya apa? Supaya bisa full speed. Dapat dia. Begitu full speed, dapat. Tapi kalau tanggung-tanggung, apalagi turun, waduh. Jadi kalau gitu kebanyakan kaum muslimin, dapat nggak takwa itu? Dapat nggak takwa itu? Makanya pantas orang, ya kondisi umat Islam sekarang, ya kita berada terpuruk terus di bawah. Doa belum dikabul. Kehidupan kita banyak mundurnya, banyak nggak majunya, banyak terbelakangnya. Bersaing sama umat lain juga kita kalah. Ya kenapa? Sudah dikasih 1 bulan sama Allah. Jadi Ramadan ini bulan bikin kita hebat. Takwa itu hebat. Jadi Ramadan bikin umat Islam, orang beriman hebat.
Kalau sampai dia takwa. Tapi sayang, tiap tahun Allah kasih fasilitas bikin kita hebat. Selama sebulan, di training. Training itu kan bikin apa gunanya? Guna training apa? Supaya bikin kita hebat. Supaya naik tingkat. Supaya lebih berkualitas. Supaya lebih hebat. Ternyata setiap tahun turun apa sama kita Ramadan. Mungkin ada yang berapa sekarang Ramadan? Ada yang udah 10. Ada yang 20. Ada yang udah 30 tahun berpuasa Ramadan. Tapi apa? Nggak naik level gitu loh. Nggak sampai takwa. Kenapa nggak naik level? Karena apa? Tidak sampai ke ujung. Baru tengah sudah nyungsep. Maka coba lihat masjid-masjid. 10 hari terakhir isinya apa? Yang tua-tua, bau tanah, udah. Yang biasa-biasa, yang lain tuh anak-anak muda semuanya apa? Yang tadinya awal penuh hilang semuanya. Jadi banyak. Jadi kalau gitu yang salah manusianya, orang berimannya, muslimnya, atau Allah? Tidak. Makanya Allah nggak pernah bisa disalahkan. Kenapa? Karena manusia yang selalu banyak salahnya. Karena Allah sudah siapkan semua fasilitas kita untuk hebat. Tapi sayang manusia mengabaikan peluang-peluang itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Maka manfaatkan 10 terakhir itu mendapatkan amal yang terbaik. Jadi gitu ya. Jadi secara grafik tadi apa? Cara mau bikin grafik pasti begitu. Ya. Di kapan dapatnya? Ramadan. Nah, apalagi sekarang? Nah, itu hebatnya orang takwa. Nah, jadi kita akan masuk nanti, bagaimana cara? Kalau gitu bagaimana cara mendapatkannya? Apa rumusnya? Ya, ada rumusnya ini. Ada rumus takwa istilahnya. Ini istilahnya saya punya. Takwa itu ada rumusnya, biar dapat. Ini kan semua kan ngambang semua nih kan. Memang dapat, tapi kan untuk bisa gitu gimana sih Ustadz? Untuk bisa yakin, untuk bisa dekat, untuk bisa ikhlas, untuk bisa amal the best. Gimana sih caranya biar kita bisa sampai pada titik itu? Ya secara umum tadi udah beritahu, dia naik terus. Cuman bagaimana caranya biar naik terus gitu loh? Supaya kita nggak gugur di tengah jalan. Kan banyak orang gugur tengah jalan. Yang namanya pertandingan kan ini sekarang sedang pertandingan final nih. Babak pertama rame yang ikut. Babak kedua mulai banyak yang gugur. Semifinal banyak yang tumbang. Pas final cuma sedikit yang lulus, yang sampai final. Final pun belum tentu juga semuanya menang. Yang menang hanya pemenang-pemenang. Tidak semua yang itikaf ini lulus, belum tentu. Kalau itikaf yang cuma itikaf badan doang, pikiran kemana-mana, dibangunin susah banget. Tapi kalau makan semangat doh. Apalagi di sini kalau makan kadang sengaja udah kita batasi, kadang-kadang ada aja yang cheating itu kan. Simpan sini, simpan di makan. Apalagi dapat makanan yang enak. Ya itu ujiannya. Oke. Gimana? Jadi ini dari ciri ini kita akan berusaha sampai di situ. Nah sekarang sedikit saya buka clue-nya untuk kita jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. Bagaimana cara mencapai takwa itu? Rumus takwa itu sederhana. Kita lihat di sini. Rumus takwa itu di sini. Rumus takwa. Ini rumus takwa. Catat nih. Rumus takwa. Ya, biar kalau tahu rumusnya ini kita jadi kayak gitu ya. Mudah, lebih mudah karena rumusnya ada. Rumus takwa ya. Ini takwa, nih kita hapus dulu. Mana rumus takwa? Ini kalian ini cuman ya perumpamaan aja, jangan pikir persis banget matematikanya begini, enggak, tapi ini sebagai perumpamaan saja. Ya, rumus takwa. Rumus takwa. Ya, takwa itu T, kita bikin T. T sama dengan istilahnya gitu. Ya, T sama dengan T itu maksudnya takwa. TQ boleh, TQ. T sama dengan ya, apa? Yang di atas itu adalah satu amal the best. Jadi amal maksimal, ibadah IM, ibadah maksimal. IM. Ya. Kali ikhlas. Itu istilahnya. Bukan hanya maksimal, bukan hanya the best, tapi ikhlas. Ya. Bukan hanya ikhlas, tapi berkualitas, Q. Jadi amal terbaik
banyak, maksimal ibadahnya, terus ikhlas. Ini seolah kita kali ya, ini bukan pengali-pengali seperti kali-kali matematik, ini istilah saja, perumpamaan. Dikali apa? Harus berkualitas. Dibagi di bawah apa? Apa di bawah? Dosa-dosa harus turun. Apa itu istilahnya? Tobat ya, tobat dari dosa. Ya. Dosa-dosa harus turun. Oh, enggak apa-apa lah, saya begini ya, turun. Dosa ini dibagi. Dosa harus turun. Bagi dosa dibagi hawa nafsu. Bawah dibagi cinta dunia. CD. Ini bukan bagi-bagi persis, tapi kira-kira maksudnya saya jelaskan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya begini, yang di atas ini naikkan, yang di bawah ini turunkan. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Itu maksudnya bagi-baginya. Kalau dalam bahasa matematik, yang di atas itu, jadi kalau ini mau besar, di atas tinggikan. Kalau ini mau besar, ini kecilkan, kan gitu. Mengerti maksudnya? Ya. Jadi kalau misalnya 10 bagi 5, berapa? 2. Kan gitu, 2 ya. Nah, kalau mau kita tinggikan ini, naikkan. Jadikan ini naik, bikin 20. Ini turunkan. Tadi ini kan 2 nih. 20 bagi apa? Ini 1 misalnya gitu. Jadi berapa sekarang? 20 kan? Jadi kalau ini makin tinggi, nilainya makin tinggi. Kalau yang bawah makin rendah, makin tinggi. Jadi kalau ini makin tinggi, syaratnya apa? Ini tinggikan, yang ini turun. Karena sekarang yang sering terjadi enggak? Ini tinggikan, ini tinggikan. Ngerti maksudnya? Amalnya udah bagus, mantap, ciri-ciri takwa. Ikhlasnya udah bagus, mantap. Ya. Kualitasnya udah bagus, mantap. Tapi apa? Dosanya banyak juga. Bikin dosa juga. Ya. Begini contoh ya. Tadi kan udah dapat nih 10, ini 5. Oh, mantap kali ini, ditinggikan ini. Jadi 20. Mantap enggak? Naik enggak ini? Naik enggak? Naik. Tapi di sini dinaikin juga 10. Berapa jadi? Naik nggak? Oh, naik. Mantap. 20. Jadi yang di bawahnya 20. Dinaikin juga. Jadi berapa nih ujungnya nih? 2 juga. Oh, naik nih. 100. Mantap kali yang di atas. Naik. Ibadahnya mantap. Oh, jadi 100. Di bawah. Tambah juga. Jadi 50. Naik juga. Dosanya naik. Hawa nafsunya tinggi. Cinta dunia tinggi juga. Jadi berapa ini ujung-ujungnya? 2. Jadi nggak nyampe takwa. Kenapa? Sama terus dia. Jadi kalau mau naik apa? Ini naikin benar-benar, ini turunkan benar-benar. Makanya Ramadan, mengapa kita bisa dapat takwa? Karena begitu. Lihat, di dalam Ramadan, lihat, ibadah kita maksimal nggak? Naik. Terus, ikhlas nggak? Harus ikhlas. Maka syarat Ramadan itu, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ikhlas. Kualitas, harus berkualitas. Bawah, dosa. Makanya di Ramadan disuruh apain kita? Di bulan Ramadan disuruh ngapain? Banyak tobat, banyak istighfar. Supaya apa? Dosanya 0. Hawa nafsu, Ramadan, hawa nafsu disuruh ngapain? Kuasain. Apa? Kendalikan supaya turun. Ramadan juga cinta dunia kurangin, makanya kita itikaf ini supaya cinta dunianya turun. Makan dikurangin, tidur dikurangin. Itu kan cinta dunia ini. Jadi kalau ini naik, ini turun, kalau pada titik tertentu, maka dapatlah takwa. Paham maksudnya? Ini bukan kali-kali persis ya, tapi perumpamaannya seperti itu. Jadi apa? Ibadah dinaikin. Kedua, ikhlasnya dinaikin. 3, kualitasnya naikin. Seiring dengan itu, dosa turunin. Habis itu, hawa nafsu kendalikan. Habis itu, cinta dunia turunkan. Kapan itu bisa semua? Maksimal bisa pada saat itikaf. Itu hanya itikaf. Di luar itikaf sulit. Minimal kalau di luar itikaf, cinta dunianya masih ada. Minimal kalau di luar itikaf, hawa nafsunya, godaannya masih. Kalau kita di luar masjid, godaannya kan masih banyak. Tapi kalau di sini kan minimal godaannya sedikit. Karena diatur. Dijaga, saling menjaga. Jadi selama ini mengapa orang sulit mendapat takwa? Kenapa? Karena nggak nyampe titik itu. Misalnya gini ya, misalnya ini saya perumpakan. Misal ya, ini permisalan. Mudah-mudahan permisalan, mudah-mudahan ngerti. Ya, ini juga para
yang menyaksikan ini, ya, permisalan. Ini memang agak sedikit simbol matematik ya. Karena kebetulan ustadznya jurusan matematik dulu, S1-nya. Jadi senang pakai simbol-simbol matematik ya, biar lebih mudah diikuti ya. Contoh ini ya, ini misal kita anggap takwa ini nilainya 1000. Misal. Takwa itu untuk dapat takwa nilainya berapa? 1000. Mantap? Mantap. Cuman, udah bagus. IM-nya, ibadahnya 10 nilainya. Mantap. I-nya 10 juga. Ikhlasnya, mantap. The best kan? Q-nya 10 juga kualitasnya. Mantap nggak? Berapa ini? 10 kali 10 kali 10 berapa? 1000. Dapat nggak sebenarnya? Dapat nggak? Dapat. Asal bawahnya apa? Asal dosanya kecil 1. Hawa nafsunya kecil 1. Cinta dunia berapa? Kecil 1. Gitu. Jadi 1000 ini 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. 1000 bagi 1? 1000 bagi 1? 1000. Dapat nggak? Dapat. Selama ini enggak. Ini betul 100. Ini 10. Bawahnya apa? Nafsunya 5. Dosanya 5. Hawa nafsunya 3. Ya. Terus habis itu apa lagi? Cinta dunianya 2. Sama dengan berapa? 1000 bagi 5, 3, 2, 30. Berapa ini? Cuman 33 sekian. Dapat nggak takwa? Dapat nggak takwa? Inilah kebanyakan kita. Nah, ini sedikit perumpamaannya. Bisa dipahami? Jadi kalau mau dapat takwa, ini full, bawahnya apa? Kurangi banget. Dosa kita bilang 0 nggak mungkin lah. Adalah sisa 1. Nggak apa-apa, oke. Masih sedikit banget lah. Udah banyak dihapuskan. Ini hawa nafsu juga sama sekali kita tidak makan kan nggak mungkin. Sama sekali tidak tidur kan nggak mungkin. Ada. Ya kayak 1 kita kasih. Sama sekali dunia kita tinggalkan nggak juga kan. Ya kita kayak 1. Tapi harus kecil. Nah selama ini nggak jadi-jadi gara-gara apa? Hawa nafsunya lebih, masih banyak. Akhirnya apa? Takwanya nggak nyampe-nyampe. Kira-kira rumusnya begitu. Bisa dipahami? Nah, kayak Ramadan harus dapat itu. Nah, bagaimana detailnya? Itu bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Hadir terus, saksikan terus. Insya Allah ini bisa kita dapatkan ilmu yang lebih penjelasan lagi, lebih rinci. Insya Allah. Nah, itu kira-kira gambaran. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Itulah mengapa banyak kaum muslimin selama ini apa? Tidak sampai-sampai takwa. Kenapa? Ya di samping yang di atasnya juga nggak maksimal, yang di bawahnya masih banyak. Ibadah masih nggak maksimal. Ikhlasnya masih nggak maksimal. Kualitasnya masih nggak maksimal. Tapi sebaliknya, dosa masih banyak. Cinta dunia masih tinggi. Hawa nafsu masih gede, ya pantas nggak nyampe takwa. Nah, insya Allah pembahasan lebih detailnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bisa terus mengikutinya, ya, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat baik buat saya sendiri maupun buat kita semua dan juga termasuk bagi kaum muslimat yang menyaksikan acara ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah alamin dan doa penutup majelis. Subhanallah, asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.